Namanya juga kecoa kalau diinjak sama ini sapi beda cerita. Tapi inilah dia game yang kedua di Grand Final Ladies antara MBR Dolphin versus Onyx Zenith. Masih ditemenin sama Opung Wawa, Kolius, dan juga Choji yang akan menemani kalian di game kedua kali ini. Apakah MBR Dolphin akan sedikit lebih untung dibandingkan dengan Onyx Zenith dengan 2-0, atau mungkin Onyx Zenith yang akan membalaskan dendamnya di game pertama nanti yang sebentar lagi akan terjawab, dimana dari pergerakan awalnya MBR seperti sama dari game pertama masih bermain dengan agresif, coba untuk menginvasi jungle dari teman-teman Onyx Zenith pun. Dan kalau misalkan dilihat Mei pun sudah tinggal sedikit sekali darahnya, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Navilera dari tadi nggak bisa diam di satu lane saja. Emang keuntungan dari Navilera tuh Transcendent Ward-nya Om ya. Jadi ketika dia loncat dan meledak, boom, itu kan juga tadi lumayan sakit tuh ke arah Kufra. Early game tuh Kufra tidak bakal terlalu cukup tebal ya kan. Jadi bakal jadi keuntungan juga bagi seorang Uranus untuk nge-zoning out kayak gini nih contohnya. Walaupun memang harus berhati-hati sama Curse Touch yang aktif Om Wawa. Ya kalau bilang sih Yuzong, kalau mau bicara soal kuat-kuatan di lane ya, Yuzong itu kuat banget, mau ngelawan siapapun juga. Lawan Glue, terus lawan siapa tadi? Uranus, dan juga lawan Esmeralda. Ya. Cuman memang lawan Glue level 4 harus hati-hati juga ya. Bener. Ya, pasti ketempelan kan. Udah susah lah buat bisa. Lalanix tadi sudah mereveal adanya Kufra di dalam bush. Masih dimundurin dulu, nggak mau terlalu di overcommit di arah top lane. Dan sepertinya Azumi pun membantu Popol Kupa terlebih dahulu sebelum kembali ke arah mid lane. Tapi lihat apa terjadi di arah bottom lane, di mana Navilera pun hampir ditumbangkan dengan ada sedotan maut dari seorang Yuzong. Semuanya masih bisa diregenerasi. So, mungkin nunggu sampai level 4 ya. Ya, consecration-nya itu ada, dia bakal dapetin ini juga. Tapi lihat stacknya kan juga udah lumayan banyak tuh, setengah darah lagi, nggak perlu pulang. Bahkan Crunchy yang langsung mencoba untuk dipukul mundur karena datangnya Shine untuk nge-backup ke area bottom lane. Ya, BT-nya mungkin dari Uranus di arah early game tanpa adanya buku bakal cepet banget mananya habis seperti sekarang, di mana Shine darahnya cepet banget habis dengan ada sedikit cyclone chip dari seorang Ray. Tapi Ray sepertinya masih bisa kabur terlebih dahulu, nggak bisa kabur. Tumpahan darah pertama datang kepada seorang Ray jungler dari teman-teman Onyx Zenith. Mei tidak bisa melakukan banyak hal, sepertinya masih dikejar juga oleh Navilera. Navilera pun sudah datang, Azumi pun di belakang menyalakan, masih bisa ditumbangkan oleh Navilera yang terjadi experience tiba-tiba di mid lane. Apa yang bisa dibilang overcommit tadi Om? Ya mereka nggak punya tools ya tadi untuk bisa menumbangkan Karina. Sekarang mereka ngejar satu, tapi Karina bebas banget. Dimana tadi untuk cyclone shoot-nya kan bisa diarahkan ke Karina, cuman ya di slow juga nih kita lihat bareng-bareng ya. Tuh lihat. Kepancing dia. Mei-nya juga di belakang Taran Revenge tuh nggak di combo sama Flicker karena Flicker kok udah gitu kan Om. Jadi kurang panjang. Dan dia nggak bisa memberikan efek crowd control, di mana akhirnya dia sendirian di depan. Remote manipulation kan out of the range dia juga tadi. So ya itu dia. Azumi pun sudah mulai sedikit dikasih bola-bola oleh Mei di arah top lane, karena Popol Kupa juga masih pulang terlebih dahulu setelah mengisi darahnya. Tapi balik lagi ke arah mid lane, Shine dan juga Alin dari tadi benar-benar masih belum bisa melakukan banyak hal juga, karena masih di menit-menit awal juga, tapi yang udah melakukan banyak hal ada di bottom lane. Dan top lane ada pelukan dari Kufra, masih bisa melarikan diri. Lalanix dibantu oleh dengan adanya Varsha, Petrasek pun dinyalakan, mentipiskan Circling Eagle. tapi Circling Eagle pun sudah terkonek pada teman-teman dari Onyx Zenith. Mei pun coba untuk kabur terlebih dahulu, satu bar HP tersisa, masih coba kabur. Popol Kupa, Bijel juga sepertinya masih nyantai terlebih dahulu, nggak usah terlalu komit karena ini juga masih di menit ke-4. Waduh, ini bahaya banget karena junglernya udah 2 kali ke take down. Apalagi dia bakal ketinggalan dari segi gold dan juga level. Tapi di area bottom lane ini benar-benar Ionic Edge dari Navilera nggak takut untuk incil-incilin ke arah Crunchy. Walaupun Curse Touch-nya aktif, tapi balik lagi Navilera punya stack, punya Consecration. Dan satu lagi yang Curse Touch-nya tadi itu kan 1-1-1-1 continuous damage. Nambahin stacknya dia lagi. Well, ini gila sih untuk saat ini bisa dibilang MBR Dolphin leading 2000 gold, leading the tempo di game yang kedua kali ini nih. Slow domination ya dari MBR Dolphin dalam segi gold, net worth, dan juga jungle dari Rain yang dari tadi ditumbangkan. Tapi Mei sudah melakukan charge, ketemu Popol Kupa, langsung Eagle ke arah Mei ini pun coba untuk melarikan diri dengan bouncing ball. Flicker pun dinyalakan, tinggal darah sedikit banget, masih bagus, tapi tiba-tiba Veteran Strike pun langsung dikeluarkan saja untuk mengcounter real world manipulation yang dikeluarkan dari seorang Yef. Azuminya bahkan masih survive. Itu tipis banget juga sih tadi. Tapi memang ini 3 lane control dari MBR Dolphin yang bagus banget ya. Mereka bisa menang semuanya juga, terutama tuh di bottom lane yang dimana Yuzongnya gak dibantu sama sekali. Ini akan membuat Uranus akan sangat-sangat berkuasa sekali karena dia bisa Alin langsung di bottom Kupa, dikasih surprise happy birthday. Untungnya damage-nya belum terlalu dalam dari Lalanix dan juga Bijel, membuat dia masih selamat. Tadi nggak ada alpha form ya? We are angry dari Bijel. Jadi kalau ada sih itu
pasti langsung ke takedown, tapi di sini Gami mencoba untuk langsung di sandwich begitu saja, bahkan outer top turret kali ini langsung digigitin. Gami menggunakan corrosive strike untuk menghentikan seorang Lalanix dan outer top turret yang berhasil didapatkan oleh MBR Delvin. Yes, Mei pun sepertinya udah lagi scouting aja karena Turtle, di mana udah ada 4 player dari teman-teman MBR Delvin yang akan menyentuh Turtle di menit kelima kali ini. Berarti ini adalah Turtle pertama yang bisa diambil oleh MBR Delvin juga. Sementara kita bisa melihat bahwa Uranus-nya dari Navilera sudah mulai sneaky di daerah belakang di dekat purple buff dari Onyx Zenith. Sudah sedikit ada pertikaian di arah mid lane di mana dari Uranus-nya ada damage yang lumayan. Tiba-tiba ada Veteran Strike jatuh kepada Mei. Mei pun ditumbangkan dengan Karina yang bukan sekedar Karina tapi benar-benar Karina yang sangat-sangat kuat. Crunchy pun sepertinya sudah ter-reveal, dikejar oleh Matilda dan juga Uranus, tapi balik lagi semuanya masih aman untuk teman-teman dari MBR Delvin. Justru Onyx ini sepertinya lagi kerepotan, padahal masih early game ya Mawa ya. Yeah. Selama belum ada 2 dominance, maka Navilera bakal gila sih. banget dominance saya harus first item bahkan ya untuk Yuzongnya, karena semakin lama ini kita sudah melihat bagaimana Navilera ini udah bisa join team fight tadi. Dan sekarang mereka udah mulai tukar juga Popol Kupa ini bakal dapetin di bottom lane-nya dengan cepat banget. We Are Angry ini yang masih disimpan, bisa one hit juga ke arah Crunchy. Petit Fry sudah diajar juga dengan Furious Dive. Bijal mencoba untuk kabur, tapi masih ada reward manipulation dan akhirnya sang Popol dan Kupa harus take down. Walaupun Rain dengan Cyclone Sweep mencoba untuk menghambat pergerakan dari Azumi, dan Lalanix pun datang mencoba untuk nge-backup karya bottom lane. Datang lagi seorang Shine untuk nge-clear wave dan akhirnya nggak bisa didapatkan. Sedangkan di top lane Navilera benar-benar enak banget walaupun masih terjadi teamfight kecil di area bottom lane. Ini top lane-nya kayaknya bener-bener berat sekali untuk Gami karena sebuah tank yang dilawan yang emang susah sekali untuk ditumbangkan, di mana satu basic attack-nya justru bukan ngasih damage tapi malah ngasih HP untuk Navilera. Mei pun sudah melakukan charge ke arah Matilda. Matilda pun terkena bouncing ball, apakah akan di-engage tapi tidak di-engage ternyata oleh Alin yang berada di arah mid lane. Justru dibalikin sama Lalanix ya tadi, damage-nya lumayan 2 bar hilang. Cuma dilewein. Iya. Dan bottom lane Yuzongnya bakal recall juga ya. Ini berarti bahwa ada lagi satu momentum yang akan dipegang oleh MBR dan mereka bisa mengagetkan sekarang. Iya. Gak ada langsung mencoba untuk dihajar, tapi Veteran Strike mengajar Karame, gak mau di follow up, gak mau di Tyrant Rage. Padahal temennya posisinya deket banget tadi untuk bisa dihajar. Itu momentum dapat 2, tapi memang karena gak dimanfaatkan dengan baik, malah menjadi momentum untuk MBR Delvin kabur ke belakang dan reposition kembali. Ya, betul sekali. Di arah bottom lane ini sepertinya agak tidak tenang. Sudah berapi-api ya untuk di arah bottom lane. Begitu juga di arah top lane di mana Gami kesusahan sekali untuk melawan Uranus. Akan dibantu oleh Fasha dan pada akhirnya Fasha pun tidak mendapatkan Gami karena Gami masih punya flicker untuk lari ke daerah belakang. Navilera, Navilera. Ya, satu stay tempat udah stay aja di situ aja seperti sekarang, di mana sudah ada gerakan dari 2 player Onyx Zenith yang akan menumbangkan Navilera. Tapi lihat Navilera bukannya berkurang darahnya, malah naik terus perlahan demi perlahan. Dan ini bakalan jadi bukan masalah team fight damage, bukan masalah 1v1 situation sama damage ya, tapi masalah HP. Tapi sudah mulai dapat player yang mencoba untuk memeluk seorang Uranus. Navilera pun menggunakan flickernya, Purify untuk melarikan diri dari gencatan 4 player tersebut. Rain juga sepertinya ya udahlah nanti aja, capek muter-muter terus tapi nggak berkurang-kurang darah dari pertarungan gasing itu udah. Itu wasting time juga sih. Mereka kirim 4 orang ke atas gak dapetin Navilera, udah itu wasting time. Lihat bagaimana untuk di bottom lane-nya 2 turret udah hilang langsung. Bener. Itu jadi movement yang ternyata malah fatal ya kan, karena dia terpancing untuk dari seorang Navilera yang bermain sangat amat agresif di depan sana. Balik lagi, Navilera adalah seorang robot yang dimana seperti yang tadi sempat Kolius mention Chonzi, tanpa adanya 2 dominance bakal bahaya. Tapi bahkan di arah top lane Crunchy langsung ditumbangkan sama combo dari robot dan juga burung. Dan kali ini inner top turret mulai dihancurkan, outer middle turret apakah bakal diajarkan Tyrant Revenge, ternyata nggak connect. Mei-nya yang malah ternyata dicicil-cicil dengan energy impact dan juga Curse of Crow. Oke, mid lane turret pun sudah dihancurkan, bottom lane turret udah ada 2 yang hilang. Begitupun juga di arah top lane. Ini menjadi slow dominasi banget untuk teman-teman dari MBR Delvin kepada teman-teman dari Onyx Zenith. Semua turret masih hidup semua, tapi yang nggak hidup adalah Navilera yang kalau hidup sudah menerima damage yang besar dari 5 damage, tapi masih bisa survive dengan damage yang sangat besar datang. Justru darahnya makin banyak lagi karena ada favor dari seorang Matilda. Matilda pun langsung circling eagle kepada Rain dan killing spree didapatkan oleh seorang Karina. Dan pada akhirnya recall. Sebuah baiting dilakukan oleh Onyx Zenith, di mana mereka turretnya masih utuh, ditambah lagi Lord di menit 9 yang sudah dikeluarkan di arah top lane. Actually di turnamen ladies yang lain sebelumnya itu Uranus selalu ditutup untuk Navilera, dan ketika 2 game kayak gini kelihatan Uranus kayak udah wajib di ban gak sih buat respect gak sih Om ya kan? Iya. Ini kelihatan banget bagaimana Navilera memang di game pertama power spike-nya. Game yang kedua ini
dia yang memang ngelit semuanya tadi, mancing source skill keluar. Tapi ini dia Vander Airstrike langsung coba untuk diusir ke arah Onyx Zenith yang masih melakukan defensive item Kupa, mulai dihajar menuju ke arah Crunchy walaupun base bottom turret juga mulai digigit-gigit dan akhirnya berhasil didapatkan sama MBR Dolphin. Nih, Tarian Revenge sepertinya cukup terlambat untuk bisa menghentikan pergerakan MBR Dolphin yang langsung mundur ke belakang dan bahkan Navilera bersama dengan Lord di area base top turret tanpa takut lawan 5 hero masih berputar-putar di sana, bahkan masih bisa selamat mundur ke arah belakang sedikit. Dan oh my god, ini robot udah bener-bener dari adamantium Omawa. Ini Navilera lagi beda server kayaknya, dia lagi main di Brawl kayaknya. Salah satu lane penggaris aja di arah top lane, bener-bener di push abis-abisan, gak peduli damage yang masuk mau seperti apa juga. Ya udahlah, kita langsung aja maju ya kan. Apa itu damage? Apa itu continuous damage? Navilera gak kenal dengan damage tersebut, di mana Relu Automation juga sudah dikeluarkan di arah mid lane, mencoba untuk menghilangkan semua minion yang ada di arah mid lane. Pada akhirnya ada sedikit pelukan datang kepada Karina. Karina pun tershutdown begitu saja, dan Mei pun masih bisa melarikan diri dengan 1 bar HP terakhir. Wow. Well, combo ya tadi ya dengan Tyrant Rage dan juga Lethal Counter yang cukup on point untuk dapetin 1 hero. Tapi lihat, bahkan MBR Delphin udah kehilangan 1 hero, masih belum takut. Navileranya terobos aja lah Kupa, pokoknya tabrak terus di depan sana, mencoba untuk kasih Ionic Edge menuju ke arah Rain. Tapi dia datang lagi Sang Naga, mencoba untuk langsung mendarat dengan Dragon Tail, Furious Dive. Nggak ngurang-ngurang darahnya ya guys ya. Akhirnya dia harus ter-take down karena dikeroyok dan banyak banget resource yang dikeluarin. Berapa lama ya dia buat kejar Navilera aja tuh tadi. Karena Dominant Ice itu baru dipegang sama Yuzong tadi di Mei 10, bahkan Mei-nya itu baru pengen bikin Omawa di Mei 10. Ya, itu butuh banget sih sebenarnya untuk teman-teman bisa potong ya regen HP. Jadi dari Onyx ini ya udahlah, mereka harus nge-defense lagi, tapi untungnya juga mereka masih punya Balmond. Balmond yang bisa instant dengan Brody yang bisa instant. Cuman ya kalau ketangkep jangan lah ya. Karena pasti tadi dari Lalanix juga harus terpick off awal sih. Lalanix yang bisa jadi source kill, dimana ketika semua udah dibuang ke Navilera, dia bisa masuk dengan damai. Benar. Tapi karena memang source of burst damage dari MBR Dolphin harus take down ya Om ya. Jadi gak udah kita nggak bisa untuk follow up atau lanjut team fight-nya. Tapi ini dia bahkan Lord yang kedua yang udah di-enhance bakal hadir di Land of Down. Pergerakan dari MBR Dolphin saat ini megang rumput walaupun Mei ada di atasnya sedikit untuk open map. Iya. Dan juga ini untuk Lordnya, ini masih Lord yang level 2 ya. Berarti level 2 ini Lord yang bisa jundul. Ya kan sampai level 3 nanti bisa kasih atribut juga. Tapi zone-nya bagus banget. Waduh, tapi masih ada Furious Dive, Black Dragon Form juga mulai berputar-putar di atas langit sana. Navileranya sendirian berusaha untuk menahan Void Crystal. Tapi sepertinya dari Onyx Zenith udah banyak buang resource dan ini adalah lampu hijau untuk MBR Delphin hajar ke area Lord. Oke, Lord pun sudah disentuh. Mei pun sudah melakukan sedikit scouting juga ke arah Lord yang terhormat, tapi dilihat di arah belakang sudah ada Revolution yang dikeluarkan begitu saja. Dikeluarkan, Mei pun ditumbangkan, tapi lihat Rain-nya tidak bisa survive, tapi ternyata bisa menghilangkan Matilda, tapi langsung saja dibalas oleh Uranus dari Navilera. 3 lawan 1 di depan sana, mencoba untuk terus mendorong teman-teman dari Onyx ini habis. 1 Ionic Edge yang dibutuhkan untuk mendapatkan double kill dari seorang Navilera, dan ditambah lagi dengan Brody dihilangkan oleh seorang Farsha, membuat Yves ketar-ketir. Ini karena defense manuvernya sendirian. 3 lawan 1 bukanlah hal yang sangat menguntungkan sekali untuk teman-teman dari Onyx ini, dan bahkan Navilera tidak peduli dengan Void Blast, Void Crystal, apapun Void yang dikeluarkan oleh seorang Yves. Dia pun melakukan flicker ke belakang, mencoba untuk cari save area terlebih dahulu, tapi ingat dari minionnya sudah mulai maju semuanya. Bouncing ball sudah mulai digunakan oleh Mei dan juga masih ada lagi Revelation. Bijal yang menjadi target, tapi Tyrant Rage akhirnya mengakhiri nyawa seorang Bijal. Sayang banget tadi Bijal nggak masuk ikutan, itu bisa end. Dengan We Are Angry, karena tadi ready ya We Are Angry-nya ya. Udah siap banget ya, harus ke... Ya menurut tadi mereka juga terlalu maksa gak sih tadi? Bisa pulang, tapi dia ada if-nya juga muncul di World Population. Cuman memang tadi ya kalau ikut di belakang Navilera, ya itu udah ada minion juga tadi. Bener, atau enggak ya Parsanya tabrakin tarap dikit biar Bijal bisa lewat, that's it. Yes, dan semua akan ke-reset kali ini. Jadi reset lagi menjadi sedikit nafas untuk Onyx Zenith, walaupun memang gold difference tidak begitu beda jauh ya. Bedanya 2000, akan tetapi memang tempo ini terus-terusan dipegang sama MBR Delphin yang terus-terusan memberikan pressure begitu besar. Kali ini Navilera juga mencoba untuk dikejar lagi, tapi ya udahlah, sabodo amat kalau kata Navilera. Makin banyak yang ngejar makin bagus gitu. Ini base turret yang berjalan sebenarnya Navilera ya. Darahnya benar-benar gak habis-habis lagi, tapi lihat ada Mei yang menyalakan Concealer, tapi oh my god, Rain sudah di sandwich oleh seorang dari Matilda dan juga Karina, tapi sudah ada Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh Crunchy di arah belakang. Coba kita lihat Navilera pun sepertinya soloing, mencoba untuk menjadi Rainbow di arah depan, mencoba untuk cover semua damage yang masuk, dan pada akhirnya teman-teman dari MBR Delphin masih bisa fallback ke arah belakang, dan bahkan Lore-nya pun sepertinya sudah mulai digenggam oleh teman-teman dari MBR Delphin.
Karena ini benar-benar zoning out dari Navilera yang cukup baik. Masih ada Void Crystal juga di pop up. Masih terjadi 1v1 situation karena mainnya di are angry dan jauh item Kupa langsung hilang. Oh my god, udah mulai sakit banget damage dari seorang Bijel. Looking for more, seperti langsung digigit-gigit, bahkan Raid hilang 3 bar hampir om. Sekali di item Kupa. Ini Kupanya udah gak pernah sikat gigi, gak pernah vaksin rabies. Fix. Ini udah cepet banget sih, bagaimana cepetnya ada Karina, ada Kupa juga bisa dapetin Lord yang kedua. Jadi MBR mereka main objektif aja, gue rasa mereka akan pegang game yang kedua sih. Oh my god. Ini benar-benar menjadi nightmare gak sih om? Gimana caranya mereka defensif, apalagi nggak banyak hero yang bisa clear wave dengan cepat om Bawa? Iya, dan itu dia PR-nya mereka sekarang. Mereka harus fight sih di luar dari base-nya. Dan intip sedikit ya dari sisi itemnya sendiri, Karina udah full damage di sana. All Crystal, Levan Glaive, Twin Blade juga, dan Calamity kurang satu sih kalau mau mengarah Winter gak? Iya, buat defense aja. Atau kalau gak mau Winter udah yang paling mahalnya match. Bloodwings. Bloodwings biar dapat darah juga, tapi Navileranya udah mulai di Void Crystal, dia harus sedikit mundur ke arah belakang walaupun Lordnya masih survive. Mulai masuk ke area base dari World Manipulation juga di pop up. Mereka mencoba mencari posisi, tapi ini dia Black Dragon Form mencoba untuk mengincar ke arah Shine yang sendiri menggunakan Feather Strike-nya. Crunchy mulai mendarat, Dragon Tail di pop up, masih ada lagi Furious Dive, akan tetapi Navilera still survive. Kita lihat apakah bakal berlanjut karena masih ada juga Petrify tadi menuju ke arah Shine, yang Shine langsung menggunakan Wings by Wings, mundur sedikit ke arah belakang. Minion juga udah mulai habis. Apakah bakal dilanjut karena MBR Delphin looking for position. Masih ada lagi Torn 4 Memory tapi masih hidup dari MBR Delphin, dan kali ini Minion pun masuk dari area mid lane dan juga top lane. Apakah bakal di-end? Darah udah mulai sekarat banget, tapi base-nya udah mulai dipukul-pukulin. Masih ada Feather Strike juga mengincar ke arah Crunchy yang langsung masuk ke belakang, dan base-nya pun hancur dan